Kali ini, kami akan membawakan informasi mengenai potensi diri. Apa sih potensi diri itu? Kira-kira apa saja ya potensi yang ada dalam diri seseorang? Dan bagaimana sih cara untuk mengembangkan potensi diri? Semua itu akan kami jawab dalam video ini. Stay tune terus ya. Sebelumnya, perkenalkan member-member yang terlibat dalam proyek ini. Yang pertama, Adiputra Prayoga. Yang kedua, Ahmad Zaki. Yang ketiga, Alia Sabrini. Keempat, Diva Zahira. Kelima, Maisa Nabila Harista. Keenam, Muhammad Rizal. Ketujuh, Nina Rahmadani. Kedelapan, Nuril Fata Mahwiyah. Kesembilan, Rezik Warikwana. Kesepuluh, Fania Dwi Urahma. Kami merupakan mahasiswa-mahasiswi Universitas Riau, tepatnya pada program studi bimbingan dan konseling Angkatan 2021, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yuk, langsung saja kita lanjut ke topik yang pertama. Pengertian potensi diri. Potensi diri adalah kemampuan atau kapasitas individu yang masih tersimpan dalam diri dan belum digunakan secara maksimal. Dengan kata lain, potensi ini masih terpendam dan belum dinyatakan lewat aksi ataupun perilaku. Potensi diri dapat berkembang melalui bakat yang sudah dibawa sejak lahir. Namun, potensi ini juga bisa dikembangkan melalui usaha belajar hingga kerja keras. Pada dasarnya, orang yang memahami potensi diri dapat dikenali dengan beberapa ciri. Di antaranya, yang pertama, berani melakukan perubahan total untuk memperbaiki diri sendiri. Yang kedua, memiliki sikap tulus, optimis, dan rasa tanggung jawab yang kuat. Ketiga, gemar belajar dan mau mengakui kekurangan dirinya. Yang keempat, tidak menyalahkan orang lain atau keadaan ketika menghadapi masalah. Yang terakhir, mau menerima kritik dan saran dari orang lain. Terdapat beberapa jenis potensi diri yang dimiliki oleh seorang individu. Potensi ini dapat berupa kondisi fisik hingga sosial. Selengkapnya, berikut jenis-jenis potensi diri. Yang pertama, kemampuan sosiologis. Kemampuan sosiologis adalah kemampuan untuk peka terhadap suatu permasalahan sosial di sekitar. Kemampuan ini membuat seorang individu mampu berpikir secara kritis dan emansipatoris. Individu dengan kemampuan ini juga dapat menunjukkan kepekaan berupa simpati dan empati. Yang kedua, kemampuan musikal. Individu dengan kemampuan musikal dapat menciptakan harmoni lewat suara dan menghayati alunan nada. Suara tersebut bisa diciptakan melalui permainan alat musik. Yang ketiga, kemampuan naturalis. Potensi ini membuat seseorang lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Individu dengan kemampuan ini juga merasakan sakit apabila alam disakiti. Potensi naturalis bisa digambarkan dengan kemampuan memahami kehidupan ekologi di bumi. Yang keempat, kemampuan logika. Potensi ini membuat seorang individu
mampu berpikir secara logis dan sistematis. Kemampuan ini juga memudahkan seseorang untuk memahami sesuatu secara numerik, menghitung, hingga mengingat rumus matematis. Potensi diri logika bisa didapat melalui bakat ataupun belajar. Yang kelima, kemampuan linguistik. Kemampuan linguistik merupakan kebolehan dalam berbahasa. Individu dengan potensi ini mampu memahami teks deskriptif, berbicara, ceramah, hingga diskusi. Yang keenam, kemampuan spasial. Potensi diri ini berkaitan dengan pemahaman akan ruang spasial. Ruang tersebut kerap dikaitkan dengan pemetaan tertentu. Misalnya, seorang sopir andal mampu keluar dari jalan asing tanpa tersesat. Yang ketujuh, kemampuan visual. Kemampuan visual adalah potensi diri untuk menciptakan kreasi visual, baik dalam gambar, lukisan, hingga film. Individu dengan potensi ini mampu memahami teka-teki yang tampak secara visual. Kedelapan, kemampuan kinestetik. Kinestetik adalah kemampuan seseorang untuk menggerakkan tubuh, mulai dari mengembangkan elastisitas hingga menciptakan harmoni lewat gerakan. Misalnya, penari profesional. Kesembilan, kemampuan interpersonal. Interpersonal merupakan potensi untuk menjalin hubungan sosial. Potensi diri ini bisa dikenal lewat kemampuan komunikasi, negosiasi, dan wawancara. Kesepuluh, ada kemampuan intrapersonal. Kemampuan intrapersonal adalah potensi untuk mengatur dan memahami diri sendiri. Biasanya, individu dengan potensi ini dapat mengambil keputusan, menetapkan tujuan hidup, dan membuat visi dengan baik. Seperti kemampuan logika, potensi ini juga bisa dilatih. Terdapat 7 cara mengembangkan potensi diri. Yang pertama, mengenali diri lebih dalam. Selidikilah hal apa saja yang membuat Anda merasa nyaman untuk melakukannya, bahkan tidak pernah merasa bosan. Tidak hanya itu, Anda juga perlu melihat apakah Anda termasuk orang yang mampu memecahkan suatu persoalan dengan mudah. Dengan mengetahui diri lebih dalam, Anda akan lebih bisa mengasah kemampuan Anda tersebut agar lebih menonjol dan mumpuni. Anda tidak perlu tergoda untuk meniru kemampuan orang lain, sebab setiap orang mempunyai kemampuan berbeda. Yang kedua, merumuskan tujuan hidup. Tujuan hidup juga akan lebih memudahkan Anda dalam mengatur strategi-strategi jitu agar tujuan tersebut dapat terwujud dengan sempurna, bahkan dalam waktu yang tidak lama. Yang ketiga, menguatkan niat. Potensi yang ada dalam diri Anda pun akan cepat terdeteksi saat Anda mempunyai niat yang kuat. Oleh karena itu, jangan pernah kendor dalam memantapkan niat. Jangan menetapkan niat setengah-setengah, karena perjuangan yang pernah Anda lakukan akan sia-sia belaka tanpa hasil. Yang keempat, bersikap terbuka terhadap kritikan. Jadikan kritikan tersebut sebagai pelecut bagi Anda untuk introspeksi diri agar menjadi manusia lebih baik lagi. Jangan pula karena kritikan yang masuk, Anda menjadi down dan enggan untuk bangkit. Namun begitu, Anda juga perlu menyeleksi kritikan yang masuk.
Yang kelima, membuang pikiran negatif. Buang jauh-jauh semua pikiran yang hanya akan mengganggu tujuan Anda dalam menggali potensi diri, seperti pandangan remeh orang lain terhadap suatu potensi yang ada pada diri kita. Yang keenam, berada di lingkungan positif. Salah dalam memilih lingkungan, maka akan berpengaruh terhadap hasil penggalian potensi diri. Oleh karena itu, cobalah untuk mencari lingkungan yang positif. Pilihlah teman-teman yang dapat mendukung Anda dalam menggali potensi diri, bukan menjatuhkan. Kelima, membuang pikiran negatif. Buang jauh-jauh semua pikiran yang hanya akan mengganggu tujuan Anda dalam menggali potensi diri, seperti pandangan remeh orang lain terhadap suatu potensi yang ada pada diri kita. Yang keenam, berada di lingkungan positif. Salah dalam memilih lingkungan, maka akan berpengaruh terhadap hasil penggalian potensi diri. Oleh karena itu, cobalah untuk mencari lingkungan yang positif. Pilihlah teman-teman yang dapat mendukung Anda dalam menggali potensi diri, bukan menjatuhkan. Yang ketujuh, mencoba hal baru dan selalu optimis. Untuk mengembangkan potensi diri, jangan ragu untuk mencoba hal baru, sebab bisa jadi hal baru tersebut justru menjadi potensi Anda yang paling besar. Meskipun risiko yang akan Anda alami juga tidak kecil. Namun, jangan takut mencoba hal baru. Selalu optimis bahwa setiap hal yang Anda lakukan selalu berhasil. Perlu selalu ditanamkan dalam hati. Sebab, sikap optimis ini akan menjadi pendorong Anda untuk semangat mewujudkan tujuan hidup, apapun yang terjadi.